Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endawarni Ningsih, NIM 2018-143-049. Nah, di sini saya dari kelas 6 BPG SD dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika SD dengan dosen pengampu Ibu Jayanti MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu bahan ajar yang akan saya gunakan pada pembelajaran matematika kelas tinggi. Adapun petunjuk gurunya, yang pertama, aktivitas menyelesaikan masalah menjelaskan dan menyajikan data mengenai COVID-19 menggunakan diagram batang dan diagram garis. Tujuan pembelajarannya menjelaskan data dari lingkungan, menyajikan data yang berkaitan dengan lingkungan menggunakan diagram batang dan diagram garis. Alat pembelajarannya itu lembar aktivitas, alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Nah, adapun deskripsi kegiatan yang akan dilakukan, yang pertama itu masalah mengenai diagram batang dan diagram garis. Pada awal pembelajaran, guru bertanya mengenai dampak COVID-19 bagi peserta didik. Misalnya, anak-anak, apakah yang anak-anak rasakan selama masa pandemi ini? Nah, di sini pasti anak-anak akan bercerita dan guru akan memimpin anak untuk berani dalam menyampaikan argumennya. Setelah itu, guru menjelaskan bahwa data angka terkonfirmasi positif di Indonesia setiap hari bertambah. Hal ini memerlukan kerjasama antar tiap masyarakat untuk selalu menjaga tubuh agar tidak terinfeksi virus tersebut. Siswa harus menaati aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kemudian, guru memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada siswa. Nah, pada LKPD, guru menyajikan data positif COVID-19 di Kota Palembang dengan cerita di dalamnya mengenai kehidupan sehari-hari. Setelah itu, guru meminta siswa untuk menjelaskan data yang mereka peroleh dari ilustrasi. Siswa diminta untuk membuat data yang diperoleh menggunakan tabel frekuensi. Setelah membuat tabel frekuensi, siswa diminta untuk mengubah data yang terdapat pada tabel menjadi diagram batang dan diagram garis. Setelah selesai, siswa diminta untuk menyimpulkan data dari angka tertinggi dan angka terendah terkonfirmasi positif beberapa kota di Palembang, serta perbedaan diagram garis dan diagram batang. Lalu, pada langkah-langkah pembelajarannya, siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika tidak memahami permasalahan yang diberikan. Guru meminta siswa untuk mengerjakan menggunakan model matematika yang mereka ketahui. Guru juga memberikan motivasi kepada peserta didik dalam pengerjaan LKPD. Harus dengan jujur dan jangan malu untuk bertanya. Dan teman yang lain harus membantu teman yang belum bisa memahaminya. Pada saat siswa mengerjakan LKPD, guru berkeliling untuk memperhatikan setiap kelompok dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Setelah itu, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil dari LKPD. Guru membimbing dan proses presentasi dan diskusi. Siswa yang lain diberi kesempatan untuk bertanya dan menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang maju. Kelompok yang maju juga diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Guru akan membantu menjelaskan jika terjadi kesalahan. Nah, jika peserta didik belum bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, peserta didik diminta untuk menguraikan berapa jumlah orang yang terkonfirmasi positif di Kota Palembang. Setelah mendapatkan datanya dari penjelasan yang ada di LKPD, siswa membuat tabel frekuensi yang berdasarkan jumlah total dari data setiap kecamatan. Setelah itu, siswa diminta untuk mengubah data pada tabel frekuensi menjadi diagram garis dan batang. Jika peserta didik belum paham cara pembuatan diagram garis dan batang, guru akan meminta siswa melakukan langkah-langkah di bawah ini. Adapun langkah pembuatan diagram garis, membuat garis horizontal mendata dan horizontal, membuat garis vertikal, lalu membuat titik-titik, dan hubungkan titik-titik tersebut menjadi diagram garis. Untuk diagram batang, buat dua sumbu yaitu datar dan tegak. Dalam sumbu datar biasanya tulis bilangan frekuensi. Dalam pembagian skalanya pada masing-masing sumbu tidak terlalu mengambil skala yang sama. Masing-masing nama kategori untuk batangnya berupa 4 persegi panjang sebagai frekuensi atau
berdasarkan berapa jumlah frekuensinya, lebar batang antara nama kategori harus sama, jarak antara batang yang satu dengan batang yang lain juga harus sama. Selanjutnya, masing-masing batang tersebut diberi warna yang sama atau diarsir dengan corak yang sama. Ini adalah contoh LKPD yang saya buat dengan judul diagram batang, diagram garis, aktivitas, menyelesaikan masalah, menjelaskan dan menyajikan data mengenai COVID-19 menggunakan diagram batang dan garis. Ada hari dan tanggal, terus menjelaskan juga nama kelompok. Pada LKPD, saya menampilkan indikator, menjelaskan data dari lingkungan, menyajikan data yang berkaitan dengan lingkungan menggunakan diagram batang dan garis, lalu ada tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah masalah yang pertama yang akan ditampilkan pada LKPD, yaitu ceritanya, perhatikan cerita di bawah ini. Dinda adalah salah satu warga di Kecamatan Seberang Ulu 2. Ibu Dinda adalah seorang dokter. Sejak masa pandemi, Dinda tinggal bersama neneknya. Karena ibunya sibuk untuk mengurus pasien positif COVID-19. Pada suatu hari, Ibu Dinda mengunjungi ke rumah neneknya. Dinda mendengar pembicaraan ibu dengan neneknya mengenai data terkonfirmasi positif di kota Palembang. Untuk kota Palembang di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Ilir Barat 1, ODP-nya 75, PDP-nya 69 orang. Kecamatan Ilir Timur 2, ODP-nya 581 orang, PDP-nya 101 orang. Kecamatan Seberang Ulu 1, ODP-nya 652 orang, PDP-nya 104 orang. Kecamatan Jakabaring, ODP-nya 387 orang, PDP-nya 24 orang. Kecamatan Pelaju, ODP-nya 310 orang, PDP-nya 70 orang. Ibu Dinda meminta Dinda dan neneknya untuk selalu di rumah dan menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat dan konsumsi vitamin. Pada aktivitas yang pertama, sajikan dulu sajikan bahwa data dapat dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh seorang melalui cara langsung, sedangkan data sekunder adalah data primer yang diperoleh dari data online atau surat kabar. Dari ilustrasi di atas, coba anak-anak jelaskan data yang disampaikan oleh Ibu Dinda termasuk data primer atau data sekunder dan jelaskan alasannya. Jadi pada aktivitas pertama ini, so diminta untuk menentukan apakah data yang terdapat pada ilustrasi ini termasuk data sekunder atau data primer. Dan jawabannya adalah data di atas menunjukkan data primer. Karena apa? Karena data primer adalah data yang didapatkan dengan turun ke lapangan. Iya, karena Ibu Dinda kan seorang dokter, jadi dia langsung mengetahui dan mendata jumlah dari angka-angka orang yang terkonfirmasi positif. Sedangkan pada ilustrasi tersebut, Ibu Dinda seorang dokter di satu rumah sakit Palembang. Jadi ibunya mengetahui langsung mengenai data tersebut. Nah, aktivitas kedua. Frekuensi dalam bahasa Inggris berarti kekerapan, keseringan. Sedangkan dalam statistika, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan angka tersebut. Frekuensi juga dapat dikatakan jumlah dari sesuatu. Tabel frekuensi sering digunakan untuk menyajikan data dari kelompok tertentu karena mudah untuk melihat informasi secara keseluruhan. Tabel adalah salah satu cara penyajian data agar memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk melihatnya. Dari data yang anak-anak dapatkan dari ilustrasi, coba anak-anak buat tabel frekuensinya. Jadi pada aktivitas kedua ini, anak-anak diminta untuk membuat tabel frekuensi dari data yang sudah disajikan, yaitu ada data terkonfirmasi ODP dan PDP. Nah, ini adalah tabel frekuensinya, wilayah, ini tertera dengan jumlah ODP-nya. Nah, jumlah ODP ini dikatakan dengan frekuensi dari wilayah ini. Demikian juga dengan wilayah ini adalah jumlah PDP-nya. Nah, di aktivitas selanjutnya, coba anak-anak jelaskan cara pembuatan tabel frekuensi di atas. Jadi, setelah membuat tabel frekuensi, anak-anak diminta untuk menjelaskan bagaimana sih cara dia untuk membuat tabel frekuensinya. Pertama, buat tabelnya terlebih dahulu, lalu memberi judul tabel, satu untuk nomor, wilayah, dan jumlah DP dan PDP. Terus, mengisi data sesuai dengan data pada ilustrasi. Jadi, jadilah data frekuensi seperti ini. Lalu lanjut ke masalah kedua, menyajikan data ke dalam diagram garis dan batang.
Dalam penyajian data dapat dilakukan dengan beberapa di antaranya, yaitu diagram baris dan diagram batang. Diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang disajikan. Diagram garis adalah diagram yang berbentuk garis lurus, terdapat sumbu X dan sumbu Y. Coba anak-anak buat garis vertikal ke atas sejajar dengan garis Y dan garis horizontal ke samping sejajar dengan garis X. Jadi di sini anak-anak untuk belajar membuat sumbu X dan sumbu Y, di mana ini adalah dasar untuk pembuatan diagram garis dan diagram batang. Ini adalah jawabannya. Anak dapat membuat sumbu X dan sumbu Y. Aktivitas selanjutnya yaitu setelah membuat garis vertikal dan horizontal, coba anak-anak masukkan data terkonfirmasi positif di Kota Palembang berdasarkan frekuensinya menggunakan garis vertikal dan horizontalnya. Kaitkan setiap titik yang menyatakan frekuensi dengan garis. Nah, setelah membuat garis X dan Y, siswa diminta untuk membuat diagram garis dan memasukkan datanya di garis X dan Y yang sudah dibuat. Jawabannya seperti ini. Ini adalah contoh dari diagram garis. Nah, untuk jawabannya itu disesuaikan kepada peserta didiknya masing-masing bagaimana cara mereka membuat diagram garisnya. Ini adalah contoh diagram garis vertikal dan horizontal. Lalu ini menunjukkan jumlah dari Kecamatan Ili Timur dan sampai Kecamatan Ili Barat jumlah ODP-nya. Selanjutnya, sedangkan diagram batang menurut Hasan tahun 2009 adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Penyajian diagram batang menggunakan garis vertikal dan horizontal. Coba anak-anak buat garis vertikal dan horizontal, lalu masukkan data-data seperti tabel frekuensi untuk menyatakan frekuensi anak-anak buat persegi panjang dengan lebar yang sama. Jadi kegiatan ini anak-anak diminta untuk membuat yang pertama membuat garis X dan Y, setelah itu membuat diagram batang dengan cara membuat mengisi dulu data-datanya, frekuensinya dan wilayah-wilayah yang terkonfirmasi positif. Setelah itu untuk menunjukkan frekuensinya, peserta didik akan membuat batang yang berbentuk persegi panjang. Ini adalah hanya contoh saja, salah satu contoh dari diagram batang. Untuk pengkreasiannya itu kembali lagi ke anak-anaknya. Mau berkreasi sesuai dengan model matematika yang mereka ketahui. Nah, setelah membuat diagram garis dan batang, coba jelaskan perbedaan keduanya dan jelaskan kesimpulan data yang didapatkan dari data tertinggi ke data terendah. Pada aktivitas ini, anak-anak diminta untuk menjelaskan apa sih perbedaan diagram garis dan diagram batang. Lalu setelah itu mereka menyimpulkan dari data yang dapat itu data tertingginya yang berapa atau yang wilayah mana. Demikian juga dengan sebaliknya data terendah. Nah, perbedaannya di beberapa perbedaannya diantaranya yaitu diagram baris jumlah data disajikan tuh dengan garis, lalu diagram batang jumlah data yang disajikan tuh dengan batang. Sedangkan kesimpulannya angka tertinggi ODP pada Kecamatan Ilir Baris 1 dengan jumlah 750 orang, terendahnya tuh di Kecamatan Ilir Timur 1 dengan jumlah 981 orang, sedangkan PDP data tertinggi itu di Kecamatan Seberang Ulun 1 dengan jumlah 104 orang, terendah tuh di Jakabaring dengan 24 orang. Ini adalah kisi-kisi soal tes diagram batang dan garis. Ada indikator, ada aspeknya yaitu C4, aplikasi pengetahuan tingkat 4. Terus soalnya uraian, nomor soalnya itu ada untuk indikator 1 itu nomor 1 dan indikator yang kedua itu nomor 2 dan 3. Ini adalah contoh soal diagram batang dan diagram garis. Perhatikan cerita di bawah ini. Ali mendapatkan tugas dari guru matematika untuk mencari data di internet mengenai angka terkonfirmasi positif di beberapa kecamatan di Kota Palembang. Data ini diperoleh Ali sebagai berikut. Baris 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari data di atas, coba anak-anak buat tabel frekuensi data di atas termasuk data sekunder dan primer dan berikan penjelasan. Pada latihan ini, anak-anak diminta untuk membuat sama seperti latihannya di atas, membuat
tabel frekuensi. Setelah itu, menjelaskan apakah data yang didapat tersebut termasuk data primer atau data sekunder. Nah, selanjutnya, setelah menentukan tabel frekuensi, ubahlah menjadi diagram garis dan batang. Sama seperti di LKPD tadi, di sini anak-anak diminta juga untuk menentukan, membuat diagram garis dan batang berdasarkan tabel frekuensi yang sudah mereka buat. Selanjutnya, dari diagram yang sudah dibuat, coba simpulkan mengenai data tertinggi dan data terendah, serta selisihnya mengenai data terkonfirmasi positif dari beberapa kecamatan di Kota Palembang. Berdasarkan data yang sudah disajikan di sini, pada kajian terakhir, anak-anak diminta untuk menentukan kesimpulan data tertinggi dan data terendah, serta selisih mengenai data terkonfirmasi positif dari beberapa kecamatan tersebut. Jadi pengurangan selisih dari data terendah dan data tertinggi di setiap kecamatan. Nah, di sini saya juga menampilkan latihan soal konteks COVID-19 yang bisa digunakan untuk melatih peserta didik. Ini dengan konteks COVID-19 ya. Soal nomor 1 itu, berdasarkan peraturan pemerintah di masa pandemi, masyarakat dituntut untuk stay at home, maksudnya mengurangi aktivitas di luar rumah. Ibu Rani mengajak anaknya untuk menyusun mainan bola di keranjang, karena selama di rumah, anaknya sangat suka bermain bola tersebut. Adapun banyak bola anaknya sebagai berikut. Ini adalah jumlah bolanya. Lalu, dari banyaknya mainan bola, anaknya Ibu Rani di samping Dari banyaknya mainan bola anaknya Ibu Rani di samping, coba kamu tentukan bilangan pecah sesuai dengan warna bolanya. Jadi pada soal pertama ini, anak-anak diminta untuk menentukan bilangan pecahan berdasarkan jumlah dari warna yang ada pada gambar ini. Ini menunjukkan gambar bola ya. Ini ada hitam, merah, dan ungu. Menentukan mana penyebut dan mana pembilang berdasarkan jumlah dari dan warna dari bola yang sudah disediakan pada gambar. Yang kedua, di masa pandemi ini semua sekolah menerapkan pembelajaran daring, tapi sekolah Andi dan Rina sudah mulai melakukan tatap muka dengan bergantian. Andi kelas 5A sekolah 4 hari sekali, sedangkan Rina kelas 3A sekolah 6 hari sekali. Setiap berapa hari sekali Andi dan Rina pergi ke sekolah secara bersama-sama. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menyelesaikan persoalan mencari KPK untuk menentukan berapa hari sekali Andi dan Rina pergi ke sekolah. Selanjutnya, nomor 3, perhatikan data perkembangan coronavirus disease COVID-19 di Kota Palembang, Senin 26 April 2021. Nah, di sini ditampilkan tabel itu data yang meninggal. Jalan Lebar, Kecil, Jakabaring, Timur, dan Kertapati. Ya. Jumlah total data yang meninggal di 5 kecamatan tersebut adalah 133 orang. Dari diagram di atas, coba kalian tentukan jumlah orang yang meninggal dengan angka tertinggi dari kecamatan 5 kecamatan tersebut. Jadi yang pertama diminta untuk menentukan berapa persen sih jumlah dari Kertapati, lalu berapa sih data orang yang meninggal, dan angka tertinggi dari 5 kecamatan tersebut. Nomor 4, ini disediakan tabel juga kasus terkonfirmasi positif. Nah, data di atas menunjukkan angka terkonfirmasi positif di Jakabaring pada tanggal 26 April 2021. Dari data di atas, coba kalian uraikan terlebih dahulu data di atas. Jadi maksudnya pada latihan pertama ini, anak-anak diminta untuk menguraikan. Misalnya itu, data kasus aktifnya berapa, meninggalnya berapa, terkonfirmasinya berapa, probabnya itu berapa, suspeknya berapa. Setelah itu, anak-anak diminta untuk menentukan rata-ratanya dan mengubahnya menjadi diagram garis. Untuk nomor 5, ini disediakan gambar. Ibu Rani adalah seorang penjual kue. Semenjak diberlakukan lockdown, ibunya mengedarkan kue jualannya melalui online. Rani senang sekali membantu ibunya. Dari gambar di atas, kita dapat melihat bentuk kuenya adalah segitiga sama kaki dengan ukuran sisi A 13 dan cm dan sisi B 11 cm. Berapa keliling dan luas dari kue Ibu Rani tersebut? Jadi di sini dari kue ini diminta untuk menentukan keliling dan luas kue tersebut. Ini adalah beberapa contoh soal latihan yang dapat diberikan kepada
anak kelas tinggi, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya mohon kritik dan sarannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.